Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh bersekutu kembali di Gamaliel Morning Prayer. Kita saat ini akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-6. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantar tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin yang mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerah ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah penjol-penjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata,
siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 6 ini adalah kelanjutan dari 1 Samuel 5 yang kita baca kemarin, di mana ketika orang Israel kalah, kemudian tabut Tuhan dibawa ke daerah Filistin. Dan di Filistin di situ Tuhan menunjukkan kuasanya ketika ada di Asdod, ya diletakkan di sisi Dagon, akhirnya Dagon menyembah tabut itu, bahkan kepala, tangannya semuanya terpenggal. Ya, kita melihat kemarin bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan menulahi mereka dengan borok-borok, juga tikus-tikus ya yang keluar dari tanah seperti yang kita lihat di pasal 6 ini. Dan akhirnya kita lihat di pasal 6 ada data bahwa sekitar 7 bulan tabut Tuhan ada di daerah Filistin. Dan di ayat 11 ayat pasal 5, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ya, Tuhan menunjukkan kuasanya, dan orang-orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan itu. Dan mereka akhirnya di ayat selanjutnya, imam mereka, para petenung untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan tabut Tuhan itu, bagaimana harus mengantar kembali ke Israel, seperti itu. Dan mereka menjawab bahwa tabut ini harus diantar, tapi juga dengan disertai membayar tebusan salah kepadanya. Jadi seharusnya kan kalau ada yang ditahan, harusnya bangsa Israel yang membayar tebusan, tetapi ini justru orang Filistin yang kembalikan itu, plus disertai ada penebusan salah yang berupa emas gitu ya. Ada 5 borok emas dan 5 tikus emas ya, yang menimbulkan tulah yang menimpa bangsa Filistin. Dan diingatkan ya, kenapa kamu berlama-lama ya, seperti dulu orang Mesir, Firaun yang menahan orang Israel. Berarti cerita keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu adalah sungguh satu kisah yang sangat dahsyat, bahkan orang Filistin pun mengerti kisah itu ya, kemahakuasaan Tuhan. Dan mereka memberi satu nasihat supaya tabut itu dikembalikan dengan 1 kereta yang baru, kemudian ada ditarik dengan 2 ekor lembu yang menyusui. Jadi lembu betina yang sedang menyusui. Sebagai ini sebuah apa ya, juga mengecek apakah benar Tuhan Allah Israel yang membuat mereka kena tulah atau hanya kebetulan. Seperti di ayat 8, kemudian ambillah tabut Tuhan, muatlah itu ke atas kereta, letakkan benda-benda emas yang harus kamu bayar. Biarkan tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat itu kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Ya, lembu yang menyusui ya, biasanya dia akan pengen pulang untuk kembali kepada anak-anaknya, sehingga mereka menguji gitu ya, apakah ini benar-benar Allahnya Israel yang membuat mereka kena tulah. Dan kalau lembu itu tidak digiring ya, jadi dibiarkan jalan begitu saja, dan biarlah lembu itu mengambil jalannya sendiri. Nah, apakah mereka akan berjalan ke Bet-Semes, ke daerahnya orang Israel? Dan kita melihat di ayat selanjutnya 10-21 bagaimana
tabut Tuhan itu dikembalikan kepada orang Israel. Dan ayat 10, diperbuat orang-orang itu ya seperti apa yang disarankan, dengan 2 ekor lembu dipasang di kereta, terus tabut itu diletakkan di sana. Juga ada tadi penebusan salah dengan tikus emas dan juga benjol-benjol itu ya, emas itu diletakkan di peti mengiringi tabut Tuhan ya. Dan benar ayat 12, lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan di belakangnya raja-raja kota orang Filistin ya, melihat bagaimana lembu-lembu itu mengambil jalan, mereka berjalan ke daerah Israel. Dan betul lembu-lembu itu mengarah ke Bet-Semes. Dan apa yang menjadi respon orang-orang Israel ketika melihat tabut itu dikembalikan ya, disambut orang-orang Bet-Semes dengan penuh sukacita. Mereka sedang menuai gandum dan ketika tampak tabut itu lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Ya, tabut Tuhan dikembalikan menimbulkan sukacita yang besar bagi orang Israel. Dan juga mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Dan orang-orang Lewi ayat 15, ya, mereka tahu bahwa yang berhak untuk mengangkut tabut Tuhan, yang bisa mengangkat tabut ini hanyalah orang-orang Lewi, sehingga mereka mempersembahkan korban di sana. Tetapi ya ada satu yang sangat tragis di sini ya, ketika ayat 19, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Kenapa? Karena kalau harusnya mereka tahu hukum Musa, dan di Bilangan 4 sudah dikatakan gitu ya, ayat 4 ayat 20, tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati. Ya, yang berhak mengangkat tabut Tuhan orang Lewi, dan terkhusus lagi adalah Bani Kehat. Bahkan mereka pun ketika mengangkat itu nggak boleh melihat ke dalam tabut Tuhan. Tetapi ini orang-orang awam Bet-Semes ya, mereka penasaran gitu ya. Hati-hati dengan rasa penasaran. Kalau Tuhan sudah bilang ketetapan Tuhan tidak boleh untuk melihat ke dalam tabut ya, tetapi mereka melakukannya ya, Tuhan ya menghukum mereka dengan membunuh ada 70 dari rakyat itu. Dan ini menimbulkan suatu perkabungan yang besar di antara rakyat. Ya, di situ dikatakan rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Nah, sehingga mereka mengakui kekudusan Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Jadi ayat 20, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini. Jadi Allah yang Maha Kudus, dia sudah menetapkan ya, peraturan-peraturannya. Mereka harus taat, tidak boleh melanggar. Dan akhirnya dari ayat 21 mereka meminta untuk orang-orang Kiryat Yearim untuk dibawa. Kiryat Yearim ada di daerah suku Yehuda ya. Mereka di Bet-Semes ya, mereka menghendaki supaya tabut ini dikirim ke Kiryat Yearim. Pagi ini kita sungguh melihat bahwa Allah itu sungguh berkuasa, Allah itu Maha Kudus ya. Kita harus tunduk dan menghormati Tuhan ya, menghormati segala ketetapannya. Nah, ini yang menjadi amanat teks kita hari ini, bahwa Allah Maha Kuasa, menunjukkan kuasanya ya. Seharusnya orang Filistin ketika melihat kuasa Tuhan itu percaya kepada Tuhan, tetapi mereka ya tidak mau percaya dan mengembalikan tabut Tuhan itu. Dan kita melihat bahwa tabut Tuhan dikembalikan, kita melihat kemahakuasaan Tuhan yang menuntun bahkan lembu-lembu dituntun Tuhan untuk bisa mengembalikan, membawa tabut Tuhan kembali ke Israel. Ya, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Semua bangsa harus tunduk dan menghormatinya. Sebagai aplikasi pagi ini,
Apakah saya dan saudara sudah mengakui kekuasaan Tuhan yang maha dahsyat, menghormati kekudusannya dengan senantiasa tunduk, taat kepada Tuhan? Terima kasih, demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, biarlah kekudusan Tuhan kita akan jaga dan melalui hidup kita, melalui persembahan yang kudus kepada Tuhan. kudus dan memuliakan Tuhan, taat dan mengakui segala kuasa-Nya dalam setiap aspek hidup kita, sehingga kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam ketaatan dan kebenaran. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkanku untuk terus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang melihat setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Kau mengampuni setiap kami jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya nyata kekudusan-Mu, kebenaran-Mu dalam seluruh aspek hidup kami. Bersama dengan keluarga kami mau menegakkan hidup yang kudus, menyenangkan hatinya Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.